Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak semua. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Bapak. Pada video kali ini kita akan membahas materi transformasi, tepatnya pada materi refleksi. Ya, transformasi ini ya perlu anak-anak ketahui ya, ada 4. Yang pertama itu refleksi, yang kedua translasi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Ya, khusus pada kali ini kita akan membahas materi refleksi atau sering juga dikenal dengan istilah pencerminan. Untuk lebih jelasnya silahkan anak-anak simak video berikut ini. Matematika kelas 9 transformasi. Ya, dalam hal ini kita akan mempelajari tentang refleksi atau juga disebut dengan pencerminan. Transformasi ini perlu Bapak sampaikan, ini ada 4. Yang pertama itu refleksi, pencerminan. Yang kedua itu translasi atau pergeseran. Yang ketiga rotasi, perputaran. Yang keempat dilatasi atau perkalian. Ini perkalian faktor skalanya. Ya, nanti bisa diperbesar atau diperkecil kalau dilatasi itu. Kita lanjut. Refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah suatu transformasi yang memasangkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang hendak dipindahkan. Ya, refleksi adalah suatu transformasi yang memasangkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang hendak dipindahkan. Sifat-sifat refleksi, ya, ada 3 sifat utama refleksi. Yang pertama, jarak titik ke cermin sama dengan jarak titik bayangannya ke cermin. Yang kedua, suatu bangun yang direfleksikan akan kongruen dengan bayangannya. Kongruen ini artinya sama, ya, ukurannya sama, bentuknya sama. Itu yang dinamakan dengan kongruen. Yang ketiga, sudut-sudut yang dihasilkan oleh cermin dengan garis penghubung setiap titik ke bayangannya adalah sudut siku-siku. Nah, jadi ini 3 sifat utama dari refleksi. Perhatikan, gambar di samping menunjukkan contoh refleksi bangun datar A, B, C, D, E. Ini A, B, C, D, E pada garis M. Ini garisnya yang berwarna pink. Perhatikan bahwa ruas garis yang menghubungkan titik dan bayangannya tegak lurus. Ya, jadi ruas garis yang menghubungkan titik dan bayangannya tegak lurus terhadap garis M. Garis M disebut garis refleksi untuk A, B, C, D, E dan bayangannya, ya, A ini ya, A aksen, B ini tandanya, ya, tanda petik 1 itu artinya bayangannya, ya. Ini bayangan A, bayangan B, bayangan C, bayangan D, bayangan E. Karena E terletak pada garis refleksi, titik awal dan bayangannya berada di titik yang sama. Ini kita bisa lihat, ya, titik E ini pas berada di, ya, garis refleksinya. Jadi titik awal dan bayangannya berada di titik yang sama. Jarak antara A terhadap garis M, ya, sama dengan jarak, ya, bayangan A terhadap garis M. Ini bisa kita lihat. Ini sesuai dengan sifat tadi, ya, 3 sifat utama dari refleksi. Kita lihat, ya, jarak A, ya, jarak A, ya, dengan bayangan A-nya ini, ya, pada garis M itu sama. Jadi kalau tidak sama berarti itu, ya, tidak memenuhi sifat dari refleksi. Begitu pula untuk titik sudut yang lainnya. Lihat D ke garis M ini sama juga, bayangan D
ke garis M. Ya, itu dinamakan dengan refleksi. Jadi bentuknya sama, ya, bayangannya juga sama. Jika diketahui sebarang titik dengan koordinat X, Y pada koordinat kartesius, maka koordinat bayangan hasil pencerminannya dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini. Ya, jadi ini ada ya aturan atau rumus ya koordinat bayangan hasil pencerminan ya dari X, Y. Jadi nanti tergantung ya dia direfleksikan terhadap apa. Jika terhadap sumbu X, ya ini sumbu X ya, ini jangan dibilang negatif X, tetapi sumbu X. Ya, jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik koordinat atau bayangannya itu menjadi X, negatif Y. Ini X, Y-nya menjadi X, negatif Y. Misalnya di sini X, Y-nya adalah 1,2. Berarti bayangannya kalau terhadap sumbu X berarti 1, negatif 2. Jadi bayangannya ya dipakai rumus X, negatif Y. Berarti Y-nya dikasih ya negatif. Makanya ketika ya hasil pencermin dari 1,2 itu adalah 1, negatif 2. Ya, berdasarkan ini rumusnya. Kalau terhadap sumbu X, sumbu Y itu ya koordinat bayangannya negatif X, Y. Kalau terhadap titik asal ya ini titik koordinatnya X, Y ya dicerminkan terhadap titik asal 0,0, itu hasil bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Selanjutnya ya pencerminan X, Y terhadap garis Y sama dengan X itu akan menghasilkan bayangan Y, X. Jadi dibalik X, Y jadi Y, X kalau dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan negatif X ya hasil bayangannya negatif Y, negatif X. Garis Y sama dengan H ya hasilnya X, 2H dikurang Y. Ini nanti berdasarkan garisnya berapa jumlahnya. Misalnya garis H-nya ini hanya 4. Berarti nanti di sini X, 2 dikali 4 dikurang Y. Nah, berapa X, Y-nya itu? Garis X sama dengan H. Ya, rumusnya ini bayangannya 2H dikurang X, Y. Jadi tabel koordinat bayangan hasil pencerminan dari X, Y ini ya anak-anak harus ingat ya untuk menjawab refleksi ya terhadap itu tadi sumbu X, sumbu Y, titik asal 0,0, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X, garis Y sama dengan H, garis X sama dengan H. Jadi ada 7 ya di dalam ya pencerminan ini yang anak-anak harus ingat. Jadi tidak sama hasilnya. Jika dicerminkan dengan ini hasilnya. Jika dicerminkan dengan ini hasilnya. Ya, jadi beda-beda tergantung pencerminan terhadap apa dia. Kita lanjut. Contoh 1, pencerminan terhadap sumbu X ya, pencerminan terhadap sumbu X. Segitiga ABC berkoordinat di A ya negatif 1,1. Perhatikan ini ya sudah Bapak jelaskan ini ya. Ini di kelas 7 kita sudah memahami tentang koordinat kartesius ini. A negatif 1 di sini negatif 1. Y-nya 1 di sini. Ini titik A-nya koordinatnya. B negatif 1,3. Negatif 1,3 dan C ya 6,3 di sini 6, di sini Y-nya 3. Ini gambarnya segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku. Penyelesaian pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kita tahu tadi ya jika koordinat X, Y dicerminkan terhadap sumbu X itu rumusnya tadi X, negatif Y. Kita tahu titik A-nya
Ya, titik A-nya negatif 1,1. Nah, X tidak berubah, Y saja yang berubah, dikasih tanda negatif. Makanya di sini negatif 1 ya. X, negatif Y itu rumusnya. B negatif 1,3, bayangan B-nya adalah negatif 1, negatif 3. C 6,3, ini hasil bayangannya 6, negatif 3. Nah, tinggal kita ya tulis ya koordinatnya di ya bidang kartesius. Bayangan A-nya negatif 1, negatif 1. Ini negatif 1, negatif 1. Bayangan B-nya negatif 1, negatif 3 di sini, dan C-nya 6, negatif 3. Nah, kita lihat di sini jarak C dengan sumbu X itu sama dengan jarak bayangan C ya dengan sumbu X. Kita lihat, kita hitung 1, 2, 3. Ya, di sini juga yang C-nya terhadap sumbu X 1, 2, 3. Nah, jika tidak sama berarti ada yang salah ya dengan yang kita cari. Karena jarak bayangan ke cermin itu sama juga dengan jarak cermin ke bayangannya. Ya. Jadi jarak benda ya ke cermin itu sama dengan jarak ya cermin ke bayangan benda itu. Nah, jadi kalau tidak sama jaraknya berarti itu ada yang salah, tidak memenuhi sifat dari refleksi. Ini sama semua, jarak A dengan ya bayangannya sama 1. Jarak B dengan bayangannya ini ya terhadap sumbu X 1, 2, 3 ya 3. Bayangan B juga 1, 2, 3. Bentuknya juga sama ini ya. Kita lihat sama-sama segitiga siku-siku. Ya, ini sama-sama juga segitiga siku-siku. Hanya hadapnya dia bayangannya saling berhadapan. Jadi kalau yang satunya hadap ke kanan berarti bayangannya hadapnya ke kiri. Ya, ke depan ya. Ya, jelasnya dia berdepanan. Contoh 2. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X ya diketahui segi 4 ABCD yang memiliki koordinat ya di A negatif 1, negatif 1, B 1,0, C negatif 1,2 dan D negatif 2,1 direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X ya. Gambar ABCD dan bayangannya yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X ya. Kita ya mencari hasil pencerminan ya dari segi 4 ABCD ini. Penyelesaian, nah ini berbeda ya dengan sumbu X ya, ini dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, bukan sumbu Y juga tetapi Y sama dengan X ya. Rumusnya ya di awal tadi Bapak jelaskan ada 7 tadi ya. Koordinat X, Y ya jika dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, bayangannya Y, X. Nah, Y, X, X, Y ya menjadi Y, X, dibalik dia. Nih perhatikan, A negatif 1, negatif 1 ya jika dibalikkan sama juga nih ya. Bayangan A-nya negatif 1, negatif 1. Nah, B 1,0, bayangan B-nya 0,1. C negatif 1,2, bayangannya 2, negatif 1. D negatif 2,1, bayangannya 1, negatif 2. Ini lihat, ini garis ya pencerminannya. Garis pencerminannya ini garis warna biru ini. Ini garis ya, ruas garis pencerminannya. Nah, kita lihat ini A berada di ruas garis ya. Jadi bayangan A dan A itu berada di titik yang sama. B ya, kita lihat B, ini B nya ya, B gambar B
ya, hasil refleksinya 0,1 ini di sini. Nah, di sini ya 0,1 C, ini C-nya. Ya, dicerminkan negatif 1,2 ini menjadi 2,-1 ini C-nya. D, di D dicerminkan menjadi 1,-2. Ya, ini kita bisa lihat di gambar ini ya, gambarnya itu ya beririsan. Ini bisa kita lihat. Nah, gambarnya beririsan. Jadinya berdasarkan ya pencerminan terhadap apa dia, itu yang harus kita pahami ya. Jika sumbu X apa, sumbu Y apa rumusnya ya, terhadap sumbu Y sama dengan X apa. Jadi itu yang harus anak-anak ya ingat. Tugas, ini tugasnya biar anak-anak memahami gambar masing-masing bangun berikut dan bayangannya terhadap refleksi yang diberikan. Yang A, segi 4 JKLM dengan titik sudutnya di J 2,2, K 7,4, L 9,-2 dan M 3,-1. Ya, ini perhatikan terhadap sumbu Y. Nanti kamu lihat saja ya, apa rumusnya yang tadi kalau terhadap sumbu Y. Yang B, trapesium dengan titik sudutnya di D 4,0, E -2,4, F -2,-1 dan G 4,3. C, ya yang C, segitiga ABC dengan titik sudutnya di A 4,-2, B 4,2 dan C 6,-2 terhadap garis Y sama dengan X. D, segitiga OPQ dengan titik sudutnya di 0 ya, di O ya, di O -2,1, P 0,3 dan Q 2,2 terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jadi ini beda-beda semua. Baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan mengenai refleksi atau pencerminan. Ya, ada beberapa sifat yang harus anak-anak ingat. Ya, karena pencerminan itu ada beberapa macam. Ya, bisa dicerminkan terhadap sumbu X, ya, bisa dicerminkan terhadap sumbu Y, bisa dicerminkan terhadap garis H, ya, bisa dicerminkan terhadap ya Y sama dengan X. Ya, ada beberapa lagi lainnya. Jadi itu anak-anak harus ingat, jika dicerminkan terhadap sumbu X ya, itu apa rumusnya. Nah, jadi Bapak harapkan anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Kita masih ya berada di situasi pandemi COVID-19. Jadi anak-anak tetap semangat belajar di rumah dengan ya memperhatikan protokol kesehatan. Ingat 4M. Yang pertama ya, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Yang kedua, menggunakan masker ya jika berada di luar rumah. Yang ketiga, menghindari kerumunan atau keramaian. Yang keempat ya, menjaga jarak. Jadi protokol kesehatan 4M itu ya kita harus benar-benar patuhi. Tetap semangat, happy studying. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.